marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Membuat perencanaan penganggaran untuk buku. Ini dari sisi perencanaan. Makanya sudah wajib hukumnya Bapak dan Ibu menyusun RAKS itu harus berbasis rapot pendidikan. Bapak dan Ibu sudah hafal, hatam terkait dengan penyusunan perencanaan anggaran berbasis data. Masih ingat ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang Bapak dan Ibu sudah tidak boleh semaunya melakukan pergeseran dan melakukan perubahan, ya kan? Awas nih, hati-hati. Evaluasi kemarin 2023 Bapak dan Ibu itu ada selisih sampai 19 miliar hasil pemeriksaan BPK. Ada selisih 19 miliar, ya. Di antaranya itu pindah koring yang tidak terlaporkan ke BKPS, ke BKAD, ya kan? Itu berkat ada temuan inspektorat masuk, ya kan? Masuk ke RKAS, dianggarkan lagi, dikembalikan, dimasukkan ke anggaran, dibelanjakan lagi, dilaporkan. Akhirnya ada selisih sekitar 19 miliar. Dan kita sudah berikan penjelasan. Akhirnya bisa diterima. Makanya Bapak dan Ibu wanti-wanti, setelah adanya RKS perubahan ini, jangan coba-coba melakukan pergeseran perubahan RKS lagi. Mohon ini digaris bawahi, tulisannya ditebalkan. Jangan ada perubahan pergeseran apapun, serupiah pun dari dalam RKS setelah RKS perubahan ditetapkan. Bagaimana nanti kalau misalkan tidak terserap, biarkan jadi silva, ya kan? Misalkan belanja listrik ada selisih-selisih sedikit, ya nggak apa-apa lah, disilvakan saja. Itu bukan uang kita. Kalaupun nanti ujungnya akan menjadi pengurang, gitu kan? Silva 2024 ini kan otomatis nanti akan jadi pengurang untuk pembayaran 2025, ya, tidak menjadi plus, itu akan menjadi pengurang. Nggak apa-apa lah, nggak usah sayang-sayang, bukan uang kita, ya. Jadi jangan alergi dengan silva. Yang penting silva itu bukan dari kegiatan yang tidak dilaksanakan, tetapi silva itu dianggap baik manakala itu hasil efisiensi, ya. Tahu efisiensi? Tahu efisiensi anggaran? Halo? Nggak usah tegang Bapak Ibu, biasa aja, biasa aja. Jadi efisiensi anggaran yang ujungnya jadi silva itu dianggap baik. Tetapi jangan ada silva dari kegiatan yang tidak dilaksanakan. Misalkan Bapak dan Ibu menganggarkan kegiatan satu buah kegiatan, itu tidak dilaksanakan, jadi silva, itu yang kurang baik. Jadi dari target kinerjanya ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Tapi selama kegiatan bisa dilakukan 100%, masih ada sisa anggaran yang nantinya jadi silva, itu akan dianggap baik. Ya Bapak Ibu ya, awas nih.
Pokoknya setelah anggaran perubahan jangan ada lagi geser-geser anggaran. Awas tuh. Kalau ada pergeseran lagi, tanggung jawab Bapak dan Ibu. Ya, pokoknya setelah anggaran perubahan ini disahkan nanti Agustus, ya kan? Agustus sudah, tinggal dilaksanakan. Tinggal dilaksanakan. Baru 10 menit. Perencanaan ya, makanya Bapak dan Ibu, dalam menyusun perencanaan juga, saya hanya ingin mengingatkan saja lah, Bapak dan Ibu sudah hatam lah, sudah hafal. Survei pasar itu harus dilakukan, survei harga. Survei harga harus dilakukan ke toko-toko langganan kita untuk penyusun RK supaya kita tidak salah menganggarkan. Dan tolong itu ditambahkan 10% dari survei pasar itu untuk memungkinkan adanya inflasi, ya kan? Harga barang naik, gitu tuh. Ditambahi 10% lah. Misalkan printer ngecek harga di toko itu 3 juta, tambahi 10%, misalkan 3.300.000, gitu kan? Itu nggak apa-apa, ya. Jadi survei harga, kemudian pegang juga SAB, SSH, ya, dipedomani itu aja agar jangan sampai menyusun RAKS-nya acak asal gitu tuh. Jadi RKS ini kan payung hukum Bapak dan Ibu, payung hukum Bapak dan Ibu untuk mengeluarkan anggaran. Tuh, ini dari sisi perencanaan Bapak dan Ibu. Kemudian ini dari sisi pelaksanaan. Pelaksanaan itu realisasi anggaran RKAS. Setelah disahkan itu kan baru dilaksanakan. Ingat Bapak dan Ibu, dalam merealisasikan dana BOSP tidak boleh keluar dari RKAS. Tidak boleh. Ya. Kalau di RAKS itu harga barang sudah tidak sesuai, ya. Di RKS-nya harga, misalkan harga printer 3 juta, waktu belanja 3,5 juta, jangan langsung belanja. Tidak boleh. Atau boleh cari harga yang di bawah itu. Jangan memaksakan yang di atas. Ini mengingatkan saja. Pokoknya pedomani RKS. Ya. Di atas RKS itu tidak boleh, tapi kalau di bawah RKS itu boleh. Itu namanya efisiensi. Yang kedua terkait dengan belanja siplah. Belanja siplah. Kemarin kementerian itu meng-share dan mungkin Bapak dan Ibu juga menerima itu. Ya, Bapak dan Ibu harus menyelesaikan beberapa transaksi siplah yang namanya dikenal dalam istilah kementerian itu siplah gantung. Siplah gantung. Belanja siplah itu wajib yang sudah di atas 1 juta. Yang di atas 1 juta itu sudah wajib menggunakan siplah. Tetapi Bapak dan Ibu harus konsisten. Ya. Harus konsisten. Kalau awalnya sudah menggunakan siplah, ya, maka harus sampai selesai itu. Transaksinya sampai harus pembayaran selesai. Jangan sampai pesan malah lewat siplah, sampai barang dikirim lewat siplah, tetapi pembayarannya manual. Ini yang tidak boleh. Itu nanti akan berujung kepada siplah gantung. Banyak. Satu sekolah ada yang sampai punya 36 transaksi siplah gantung. Ya, Lenjeh itu sekolah. Ya, Ya kan? Harus konsisten. Kalau sudah awalnya pakai siplah, harus sampai selesai. Makanya ketika mau belanja siplah itu pastikan penyedianya, ya kan? Pastikan penyedianya, kemudian pastikan juga progresnya bisa cepat, gitu kan? Sehingga transaksi itu bisa diselesaikan sampai 100%. Transaksi bisa 100% manakala sudah dibayar dan bukti fisiknya ada yang perlu diupload, ada yang secara otomatis.
kwitansinya kita unduh, invoice-nya kita unduh, ya kan, pajaknya juga kita unduh, selesai itu di sana. 2024 jangan sekali-kali lagi meninggalkan siplah gantung. Titip tuh. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, siplah itu terkesan mahal. Di atas harga pasaran. Ya. Makanya sekolah itu kan punya hak juga untuk melakukan negosiasi. Kalau memungkinkan disesuaikan dengan harga pasar. Kalau di harga siplah 3,5 juta, di harga pasar 3 juta, disampaikan penawarannya 3 juta. Itu harus ada. Wajib hukumnya itu. Ya. Catat juga tuh. Yang belanja melalui siplah wajib hukumnya ada negosiasi harga. Jangan yes man. Nanti kalau yes man BPK tanda tanya ada apa nih dengan kepala sekolah. Itu kan? Itu. Paham? Halo? Hai. Bilang gak usah tegang. Gak usah tegang. Terus ya? Baik kayaknya Pak. Dicatat nggak ini? Direkam Pak. Ini sambil evaluasi saja ya, sambil evaluasi. Ini di ruangan ini harus sampai jam berapa, Ustazah? Sampai jam berapa? Jam 12 harus keluar dulu. Nanti masuk lagi. Oh, langsung keluar. Oh, berarti saya masih ada waktu 20 menit lagi. Ya. Pokoknya siplah itu wajib hukumnya melakukan negosiasi. Walaupun berkurangnya hanya 1.500, 5.000, 10.000, 50.000, wajib. Wes pokoknya tak wajib banget. Lakukan negosiasi. Ya. Perkara itu dibolehkan atau tidak oleh penyedia, kalau kita sudah meminta tinggal beraninya kita. Itu ya. Itu dari belanja, dari realisasi. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, setiap melakukan pembelanjaan, realisasi penggunaan dana BOS, ya, bukti fisik pendukung pembelanjaan ini harus betul-betul akuntabel, ya, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meyakinkan pemeriksa. Apa aja? Bukti fisik, bukti pendukung pembelanjaan itu harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan membuat yakin setiap orang yang melakukan pemeriksaan. Kemarin Bapak dan Ibu masih ada. Ngeri kalau saya sampaikan. Kemarin sampai kesimpulannya begini. LPG dimodifikasi. Itu kesimpulan BPK. Kalau sudah bunyinya LPG dimodifikasi, berarti itu sudah ada unsur kesengajaan. Ya, sudah ada unsur niat untuk melakukan manipulasi terkait dengan penggunaan dana BOS. BPK sampai nanya gini, saya tidak akan, ini Pak Kabit, kalau saya tanya operator, bahasanya gitu. Kalau saya tanya operator, saya buka laptop operator, di situ operator banyak punya kwitansi nota yang setiap saat bisa digunakan. Wallahu a'lam bishawab, benar karo orangnya. Tapi BPK punya keyakinan itu. Kalau saya periksa operator, laptop operator, laptop bendahara atau tim manajemen sekolah, pasti di laptopnya itu ada nota kwitansi banyak model dan ragamnya yang bisa dimanfaatkan setiap saat ketika akan menyusun LPG BOS.
Itu bukan saya yang. Kalau masih ada yang seperti itu, sepulang dari sini segera kembali ke jalan yang benar. Tobat. Istighfar. Maraninya sarmat orang Astagfirullahaladzim. balik ke jalan benar Bapak. Tobat, bikin tobat. Saya yakin Apusi. teman-teman ngebantu kepala sekolah. Saya yakin teman-teman ngebantu bendahara. Tapi Tapi mau niat buat baik bantu. itu tidak akan selalu berujung baik. Kalau ada pemeriksaan baik itu inspektorat maupun BPK, wes pasti operator mah digandeng-gandeng saja. Oh iyalah. Wes, udahlah, nggak usah nyari-nyari yang nggak pasti. Betul. Sampai bahasanya begitu. Makanya Bapak dan Ibu, setiap setelah melakukan pembelanjaan, segera, kan di sekolah ada tim pemeriksa barang, ya kan? Belanja itu segera diperiksa, disusun di meja, ya kan? Terus difoto. Jangan mentang-mentang kenal dengan toko ATK, teman deket, toko ATK fotokopinya, pinjem, main ke tokonya, HVS dibariskan di tokonya, pulpen, spidol dan lain-lain, difoto buat dokumen. Wih, cerdas bener. Sangat cerdas. Pinter. Cerdas bener. Cuman ngedit. Ada lagi operator sing sungkan serakah. Karena posing nakon belanja bu, warung misalkan. Mana kwitansi bekas pembelanjaan kemarin? Ada dokumen foto dan lain-lain sebagainya. Nggak ada. Fotonya nggak ada. Nyari di Google. Ya kan? Nyari di Google. Dijadikan di print jadi dokumen. Kelacak juga. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Kemarin banyak yang hampir nangis kepala sekolah terkait dengan kemarin itu ada objek pemeriksaan yang baru terkait dengan honor non PNS, ya kan? Ya. Ternyata sekolah ada yang harus mengembalikan 70 juta. 70 juta, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta, ada yang 15 juta. Kemudian ada sekolah-sekolah juga yang harus mengembalikan. Luar biasa Bapak dan Ibu. Diperiksa itu kita sampai mendampingi sampai jam setengah 12 malam di inspektorat. Ngebela Bapak dan Ibu kepala sekolah. Belum lagi saya dipanggil secara khusus, diinterogasi dengan BPK untuk memberikan penjelasan koring-koring anggaran yang memang dipandang meragukan. Ya. Jadi ketika pemeriksaan kita capek. Ketika muncul NHP kita coba dibales tuh, dijawab semua nota temuan BPK itu kita balas, kita jawab satu-satu. Kegiatan ini kita jawab, menanyakan honor untuk non PNS kita jawab secara aturan. Tapi yang kadang-kadang nyelwadeng juga kepala sekolah. Udah Made Juknis sudah diatur yang tidak punya NUPTK, yang belum masuk Dapodik nggak boleh dihonor dari dana bos. Tapi dikeluarkan juga dari dana bos dihonor. Ya kan? Kemudian BPK juga sudah tahu yang namanya SI gendong itu. SI gendong. Sudah tahu itu. Semuanya kelakuan teman-teman di lapangan itu BPK sudah tahu. Ya. Makanya untuk SI gendong ini juga tolong betul-betul disiasati. Disiasati itu dalam arti SI gendong itu dipastikan jumlah nilainya itu 100% bisa diserahkan, diterima oleh guru-guru non PNS. Ada satu sekolah makanya harus akur. Tim manajemen bos ini harus akur dari mulai kepala sekolah, bendahara, ya, operator itu harus akur. Apa sebab? Ada sekolah yang kepala sekolah yang dilaporkan oleh bendaharanya.
ke Polres. Karena Polres tidak ada kewenangan memeriksa, diserahkan kepada inspektorat. Setelah diperiksa oleh inspektorat, ternyata memang ditemukan kurang lebih 112 juta uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah itu. Ya, makanya Bapak dan Ibu, ini hati-hatilah, hati-hati. Terkait fee buku, BPK sudah tahu. Ya, BPK sudah tahu. Makanya kita sekarang harus cari posisi aman. Harus cari posisi aman. Ya. Kita sekolah serampangan misalkan mencari keuntungan, dapat untung 1 juta, ketika terjadi temuan, kalau temuan APH itu nanti ujungnya kan di pemeriksaan, tinggal diberikan penjelasan. Kalau temuannya melalui media, itu tidak akan cukup untuk menutup. Ya. Itu. Karena banyak rekan-rekan kita yang ujung penyelesaiannya kepengen diselesaikan secara adat. Gitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan penggunaan dana BOS ini, saya mohonlah untuk 2024 ini kita TW1 sudah selesai, semester 1 sudah selesai. Kebijakan kita pencairan dana BOSP itu 1 tahap pencairannya 2 kali. Ya kan, untuk apa? Untuk mencoba membantu teman-teman kepala sekolah. Kenapa? Karena pengalaman yang lalu ketika 1 tahap kita cairkan, ya kan, bulan Februari kita cairkan, minggu kedua, minggu ketiga, uang BOS 6 bulan itu sudah nggak ada, sudah tidak ada. Gitu tuh. Jadi pinter kalau pakai duitnya, pinter. Iya Pak, siap. Ketika buat LPJ bingung, Iya. membuat LPJ bingung. Ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Tolong Bapak dan Ibu biasakan setiap belanja melakukan selesai transaksi segera dokumenkan. Jangan nunggu-nunggu banyak. Ya. Kalau nunggu-nunggu banyak, ya, Bapak dan Ibu ujung-ujungnya bingung. Ujung-ujungnya bingung. Jadi segera setelah transaksi lakukan, segera pendokumentasian laporan pendukungnya, nota kwitansi, dokumen foto dan lain-lain. Ya, supaya Bapak dan Ibu nanti insya Allah lah, kalau Bapak dan Ibu sudah menata kelola BOS ini secara benar, tidak akan ada rasa takut. Ya kan? Tidak akan ada rasa takut. Diperiksa dengan siapapun tidak akan pernah ada rasa takut, rasa cemas, stres dan lain-lain. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, BPK mengambil sampel untuk sekolah yang diperiksa itu bukan permintaan BPK ke kita yang menuju sekolah mana. Ya. Kalau seperti itu, saya pasti akan menunjuk sekolah-sekolah yang sudah bagus LPJ-nya, ya kan? Yang sudah rapi, yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. BPK malam kadang-kadang nge-share surat, ya, jadwal untuk pemeriksaan sampel ke sekolah. Kita kebingungan. Ya, makanya kalau masih ada waktu yang seperti itu, saya langsung tugaskan Pak Kusnendi. Kadang Ibu Dian saya tugaskan, coba datangi lebih awal, cek LPJ-nya. Ya, kalau memang belum lengkap, segera dilengkapi. Ya, jadi jangan menganggap sampel sekolah, sampel yang ditunjuk, yang didatangi BPK itu
Ya, itu atas rekomendasi Dinas Pendidikan bukan. Ya. Jadi jangan nganggap Bapak Dinas Pendidikan tega amat menunjuk sekolah saya jadi sampel BPK. Enggak. Gitu kan? Kalau seperti itu yang nakal-nakal itu yang pasti akan saya yang akan saya rekomendasikan untuk diperiksa BPK misalkan. Tetapi tetaplah, walau gimana juga Bapak dan Ibu itu adalah menjadi tanggung jawab saya, menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pendidikan untuk bagaimana juga menjaga Bapak dan Ibu agar selamat sentosa lah, gitu. Makanya segala daya dan upaya kita lakukan bersama-sama untuk mengarahkan, mendampingi Bapak dan Ibu mulai dari perencanaan, ya, melakukan realisasi anggaran, termasuk juga membuat laporan pertanggungjawabannya. Ya. Dan ini tolong disampaikan pada Bapak dan Ibu para kepala sekolahnya yang hari ini tidak hadir. Ya, tim manajemen sekolah itu harus kuat, tidak boleh dikerjakan sendiri. Ya, berdayakan tim manajemen sekolah itu untuk betul-betul tim manajemen sekolah itu tahu, ya, tahu mulai dari perencanaan, realisasi, LPJ dan lain-lain sebagainya. Nantinya untuk saling menguatkan. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir, ini di masa PPDB, Bapak dan Ibu ingat masa PPDB sudah hampir selesai, tapi sampai dengan hari ini juga ada masalah sedikit-sedikit yang memang masih perlu kita selesaikan. Tetapi sudah muncul masalah baru juga. Teman-teman pihak ketiga, media sudah ada yang laporan, sekolah sudah ada yang menjual baju seragam sekolah. Ingat Bapak dan Ibu, sekolah tidak boleh menjual secara langsung buku, ya, seragam sekolah, atau bentuk-bentuk lain lah. Terutama sampul rapot nih, tolong dicatat nih. Sampul rapot. Jangan sekali-kali sampul rapot dibebankan ke peserta didik. Anggarkan saja di RS berapa sih sampul rapot? Ya kan? Ini juga sudah ada nih media yang mempersoalkan itu. Walaupun itu masuk dana personil sebenarnya kan, tetapi itu memungkinkan dibiayai dari dana BOS. Yang saya khawatirkan di BOS mah dianggarkan, kemudian dibebankan lagi ke orang tua. Jangan. Pokoknya sudahlah, ya. Kalau punya siswa 50, siswa kelas 1 kali 30.000 paling 1,5 juta. Ya kan? Sampul ijazah juga nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya itu kan foto. Ya kan yang masuk dana personil itu masuk sebenarnya foto, ijazah, sampul rapot. Itu sebenarnya boleh dianggarkan saja. Dianggarkan saja. Yang penting itu buktinya jelas disampaikan, diberikan ke anak. Tetapi ingat, kalau ada barang-barang sekolah yang diberikan langsung kepada siswa, itu untuk pertanggungjawabannya ada tanda terimanya. Ya kan? Misalkan sekolah beli sampul rapot 50. Itu per anaknya ada tanda terima. Gitu kan? Itu untuk bukti pendukungnya. Selama itu benar, itu nggak akan masalah. Tinggal kalau ada pemeriksaan, nggak apa-apa. Itu kan membantu siswa. Ya? Bahkan membeli seragam sekolah untuk siswa miskin kan dibolehkan juga. Dibolehkan. Asal memang benar-benar siswa itu miskin gitu, menurut pengamatan sekolah, tidak punya sepatu gitu kan, nggak apa-apa. Itu Bapak dan Ibu ya, pokoknya ke depan jangan ada lagi ya. Saya mendengar laporan dari media ada sekolah yang jual sampul rapor.
yang jual seragam, yang jual seragam olahraga, silakanlah diserahkan saja ke orang tua murid, ke paguyubannya, silakan suruh mengkoordinir sendiri. Kalau sasarannya kan supaya sama warnanya kan, supaya warnanya sama. Sekolah hanya bisa memberikan arahan merah bata, kemeja panjang, gitu kan? Biarkan mereka yang memfasilitasi lah, ya. Ya insya Allah saya paguyuban juga ngerti, mudah-mudahan ke kepala sekolah dan guru kelas. Jadi jangan sampai melakukan penjualan secara langsung. Kalau sekolah punya koperasi sih nggak masalah. Kalau di sekolahnya sudah ada koperasi, taruh saja di koperasi. Di koperasi kan bebas, artinya tidak dipaksakan. Mau beli iya, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting sudah ada contohnya. Orang tua diberikan kebebasan, yang penting bentuknya sama. Silakan mau beli ke Tohagata, gitu kan? Nggak apa-apa. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi tolong bantu saya meringkankan persoalan-persoalan kecil sih sebenarnya, tetapi ini menyita waktu. Menyita waktu. Demikian Bapak dan Ibu, tepat jam 12.00 kurang 1 menit. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini. Dan mohon poin-poin yang saya sampaikan tadi itu menjadi catatan, dan saya tidak ingin terulang lagi untuk tahun pemeriksaan 2024 ini. Intinya pastikan LPJ yang Bapak dan Ibu sajikan itu betul-betul akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan membuat keyakinan kepada orang yang memeriksa. Ya. Atas permintaan panitia, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan rekonsiliasi laporan realisasi penggunaan dana BOSP tahap 1 untuk tahun anggaran 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup. Mohon maaf apabila dalam pelayanan kurang maksimal.